Shopee. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat, Tanpa tabungan, tanpa rekening. pakai Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dapat gratis ongkir. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Halo, selamat pagi semuanya. Tidak lupa saya mengharapkan semangat belajar pada diri kita semua sehingga materi kali ini dapat membawakan manfaat yang maksimal. Materi hari ini dari penggalian video sebelumnya tentu kalian pasti sudah mengetahui apa yang akan kita bahas hari ini. Saya yakin kalian sudah berkali-kali melihat video di atas sampai-sampai suaranya tidak dapat hilang dari kepala. Jadi, pada kali ini kita akan membahas apa? Benar, kita akan membahas teks iklan. Tetapi bukan sampai situ saja. Kita juga akan membahas teks yang hampir serupa, yaitu teks slogan dan poster. Pembahasan kali ini tentunya seperti biasa, materi seputar bahasa Indonesia pasti akan selalu asik. Utamanya, selain asik, materi kali ini kita akan memenuhi salah satu kompetensi dasar kelas 8 Sekolah Menengah Pertama mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya, yaitu pada poin 3.3 dan 4.3. Kita akan belajar memahami mulai dari bagaimana sebenarnya pengertian dari teks iklan, teks slogan, dan poster. Kemudian juga kita akan membahas fungsi, unsur-unsur di dalamnya, hingga kita dapat menyimpulkan bagaimana maksud dari dalam teks iklan, teks slogan, dan poster. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Kira-kira untuk apa ya video yang hanya berdurasi tidak sampai 1 menit itu dibuat? Apakah untuk hiburan? Atau untuk membawakan informasi penting? Sebenarnya cuplikan tersebut termasuk iklan atau bukan ya? Tentu, cuplikan sebelumnya termasuk dalam salah satu contoh iklan. Pada hakikatnya, iklan merupakan salah satu media informasi yang digunakan untuk memberitahukan kepada khalayak tentang suatu produk atau barang dan atau jasa. Menawarkan barang dan atau jasa bersifat membujuk atau mendorong warga masyarakat untuk membeli barang dan atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Iklan bersifat komersial. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa, misalnya radio, surat kabar, majalah, televisi, internet, baliho, selebaran, videotron, ataupun bioskop. Wah, tapi Pak, saya pernah lihat juga salah satu video panjang yang mengucapkan beberapa kalimat pendek dan itu sangat memikat hati saya. Apakah itu termasuk iklan, Pak? Wah, kalau yang kamu tonton itu beda lagi. Tapi masih terkait dengan materi kali ini. Jadi, yang kita lihat sebelumnya termasuk dalam slogan. Apa sih sebenarnya slogan itu? Jadi, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat, memberikan kesan mendalam untuk memberitahukan sesuatu, merupakan dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Slogan pada umumnya bersifat provokatif, sehingga memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Meskipun bersifat provokatif, tetapi isi slogan kebanyakan bermisi sosial dan bernilai pendidikan, baik untuk individu maupun untuk sekelompok orang ataupun masyarakat luas. Di samping itu, frasa atau kalimat yang digunakan sebagai slogan pada umumnya berrima atau bersajak, sehingga kita dapat dengan mudah mengingat dari apa yang
berikan dalam slogan. Dengan demikian makin jelaslah bahwasannya slogan terdiri atas frasa atau kalimat saja. Seperti apa? Seperti contoh-contoh berikut, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Saya datang untuk belajar, saya pulang membawa ilmu. Aku anak Indonesia, gemar menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua. Nah, kalau yang ini termasuk iklan atau slogan ya, Bu? Kalau yang tadi kalian lihat, itu bukan termasuk dari kedua hal yang telah dijelaskan. Tapi pastinya kalian semua juga sudah sangat sering melihatnya. Nah, gambar yang tadi itu termasuk dalam poster. Poster itu sebenarnya apa ya? Poster adalah media publikasi visual berupa plakat atau lembaran pengumuman yang berisi gambar atau gabungan gambar dan kata-kata singkat, jelas, menarik, yang bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan, ide, gagasan, imbauan, larangan, informasi, atau pengumuman kepada khalayak ramai. Oleh karenanya, poster selalu dipasang di tempat umum. Nah, dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwasannya unsur dominan dalam poster adalah gambar yang berbicara. Kata-kata hanya berfungsi untuk menegaskan atau memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu juga, kata-kata yang digunakan harus benar-benar dipilih kata-kata yang bernas atau padat makna, agar mudah diingat dan mengenai pada pembaca. Umumnya, kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang berrima atau bersajak. Hal ini sama dengan slogan. Berdasarkan penjelasan hingga kesimpulan mengenai sebenarnya apa itu teks iklan, apa itu teks slogan, apa itu poster, dalam menemukan perbedaan sehingga kita semua nantinya mampu mengidentifikasi yang mana teks iklan, yang mana teks slogan, atau yang mana poster, dapat dilihat dari bagian yang akan saya tunjukkan sekarang. Nah, kita dapat melihat dari bagian ini. Yang pertama dimulai dari iklan. Unsur yang ada dalam iklan terdiri dari gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Kemudian kita lanjutkan kepada slogan. Sedangkan dalam slogan minimalnya hanya memerlukan suara. Kemudian selanjutnya untuk poster, kita bukan hanya membutuhkan kata-kata, tetapi media gambar kehadirannya juga menjadi hal yang sangat utama atau paling utama. Bukan poster namanya kalau tidak ada gambar atau visualisasi. Nah, berdasarkan atas apa yang telah dijelaskan, dapat kita lihat ya, bahwa persamaan dari ketiga hal tadi ditemukan pada pentingnya unsur kata untuk membujuk atau memengaruhi pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi. Setelah mengetahui unsur-unsur dari ketiga teks, ternyata iklan memiliki unsur yang dapat dikatakan lebih kompleks daripada teks slogan dan poster. Bukan hanya terdiri dari gambar, tetapi juga dibentuk dari suara dan gerakan. Lalu sebenarnya apa unsur-unsur atau pembentuk dari iklan itu sendiri? Unsur-unsur pembentuk iklan terdiri dari beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu adanya sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Yang ketiga, ada media. Media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Yang kelima adalah efek, yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, perilaku-perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Yang keenam, umpan balik, berupa tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan atau menolak produk. Sepertinya informasi terkait teks iklan, teks slogan, hingga poster pada kali ini sudah sangat cukup. Untuk sekali lagi, agar kita semua tentunya lebih dapat memahami bagaimana bentuk iklan, kami menyediakan satu contoh lagi bentuk iklan. Yuk, simak!
Ketika setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita akan tampil dengan maksimal. Mengembalikan cairan tubuh dan melindungi daya tahan tubuh. Perlu saat berlatih untuk membantu kita menjadi lebih baik. Mengembalikan cairan tubuh berarti membantu mengganti cairan yang hilang, mencegah kram otot, dan memperkuat tulang. Melindungi daya tahan tubuh dengan 1000 mg vitamin C, membantu menurunkan tekanan darah, menetralkan radikal bebas, dan memperkuat sistem imun. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Gimana? Setelah pemberian contoh terakhir, yuk kita coba susunlah kesimpulan terdapat unsur-unsur apa saja sebenarnya yang ada di iklan tersebut beserta dengan buktinya. Serta kira-kira apa ya tujuan dari iklan tersebut? Sekian materi pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan ulas terus materi yang telah didapatkan ya. Sampai jumpa kembali di program Babi. Bahasa asik ya bahasa Indonesia. Terima kasih.